Mungkin ada nggak sih eh, apa ya, barangkali perilaku-perilaku yang telah terjadi Iya. di zaman dahulu yang Mhm. kemudian berujung pada, sesuai dengan judul kita ya, pada terkena dampaknya dari Iya. Racun itu. memperolok-olok atau barangkali Mhm. ya tadi mencari-cari kesalahan seorang ulama Iya. ya. Adakah kisah tersendiri dari orang-orang terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan hikmah Hikmah. sebagai akibat dari perbuatan membenci ulama dan meremehkannya seperti itu Ustaz? Baik. Ini adalah bukan kisah yang panjang, Iya. tapi cukup untuk menjadikan kita stop sampai sini Iya. dalam mengolok-olok ahli ilmu, Iya. orang alim, ya, orang para penghafal Al-Quran, orang yang faqih dalam agama. Karena ini terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafikin yang mengolok-olok ahli ilmu atau dalam hal ini adalah para penghafal Al-Quran, ahli ilmu dan para penghafal Al-Quran. Ya, suatu saat di perang Tabuk, ya, ini para sahabat sedang berjalan di perang Tabuk. Tapi ada ternyata di sana orang-orang munafikin yang mereka mengolok-olok, ya, meskipun mengolok-oloknya mungkin kalau di zaman kita nggak yang terlalu nggak terlalu nyelekit, ya, tapi mereka mengatakan, oh, perutnya buncit-buncit, besar-besar segala macam, ya, mengolok-olok para ahli ilmu. Kemudian yang negur langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan ayat-ayat Allah, ya, kalian mengolok-olok, ya? Kenapa ini ada ahli ilmu, ada orang yang membawa ayat-ayat Allah, ada rasulnya, kemudian diolok-olok seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, ya. Sama Allah langsung dikasih penjelasan yang sangat tegas, ya. Ketika mereka mengolok-olok dari qul abillahi, mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayat-ayatnya di depan rasulnya, ya, mengolok-olok orang yang membawa, ya, ayat-ayat Allah tersebut, maka jangan kalian meminta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur, ya, dari keimanan kalian. Jadi Allah langsung pertegas itu. Ancaman terburuknya adalah bisa sampai kepada kekufuran. Ya. Tadi di awal kita sempat singgung, kalau dia mengolok-oloknya adalah pribadinya, ya, barangkali ada ancamannya dengan ancaman yang berbeda, ya. Mungkin lebih ringan, tapi ini juga ada ancamannya, ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairal lakum, ya, atau janganlah kalian mengolok-olok, ya, mengejek satu kaum dengan kaum yang lainnya, ya, bisa jadi, ya, mereka itu lebih baik daripada kalian, khairan minkum, afwan, ya. Ini kalau pribadinya. Jadi jangan sampai kita mengolok-olok masing-masing dari kita, satu kaum dengan kaum yang lainnya, pribadinya sekali lagi. Itu saja sudah ada larangannya. Ya, bisa jadi orang yang kamu hina itu, yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada dirimu, gitu. Ya. Tapi kalau yang diolok-olok adalah seorang alim dengan ilmunya, yang memang benar-benar dia membawakan ayat Allah, hadis Nabi SAW, wah, ini bisa masuknya ke dalam kekufuran sebagaimana kisah tadi, ya, di perang Tabuk tadi. Orang munafikin itu langsung langsung dihukumi, ya, oleh Allah. La ta'tadiru, jangan kalian meminta maaf. Nggak boleh minta maaf, ini artinya sudah selesai. Ya, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Tapi ada satu kisah lagi sedikit yang Anda sampaikan. Ini
ada seorang di masa jahiliyah Quraisy ya, yang kerjaannya tiap hari ngolok-ngolok Nabi, menghinakan Nabi SAW ya, sampai kepada perlakuan fisik, tindakan fisik. Tapi kerjaannya tiap hari ngejek-ngejek, entah itu dengan isyarat mata, dengan perkataan, atau bahkan lebih kejam lagi dengan perbuatan. Namanya manusia ya, Nabi ya, kita nggak bawa-bawa nabinya dulu ya. Ini orang yang dizalimi, orang yang alim, berdoa di hadapan Ka'bah, Allahumma arsil ilaihi kalban min kilabik ya. Rasulullah berdoa, Rasulullah juga mungkin mengkel ya kali ya, ada sedikit mengkelnya. Ya Allah, kirimkan seekor anjing dari anjing-anjingmu. Maksudnya adalah untuk iniin si orang tadi. Kemudian di satu saat dia jalan berdagang ke negeri Syam bersama rombongannya. Di padang pasir tiba-tiba muncul seekor singa. Seekor singa. Seekor singa ini nggak masuk akal ada di padang pasir. Ya, mana ada singa di padang pasir kan? Atau mungkin ya singa padang pasir itu kan bukan yang asli singa padang pasir gitu. Ya wallahu alam datangnya dari mana, tapi Allah kirimkan. Bahkan orang ini bilang dia sudah nyadar. Kata dia, Muhammad membunuhku, aku ada di Syam sedangkan dia ada di Mekah. Dia udah nyadar kalau itu adalah doanya Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak langsung diterkam. Semua kelompok itu berusaha untuk menghalangi si singa ini untuk menerkam si orang ini ya, si Quraisy ini. Kemudian di malam hari, sampai malam hari ya, itu usaha mereka adalah jadi si orang tersebut tidurnya di tengah ya, kemudian dikelilingi oleh kelompoknya, kemudian di lingkaran paling luarnya adalah hewan-hewan bawaan mereka kayak unta, keledai dan yang lainnya, dengan harapan singa ini lapar, namanya singa lapar, ngapain cari yang jauh gitu kan, ada onta, ada apa ya, terkam, makan, sudah selesai gitu. Tapi karena memang ini adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, singa itu meloncati hewan-hewan orang yang lain, dan yang dituju memang orang tersebut. Dimakan habis, matilah orang tersebut dengan akibat ya, atau dengan sebab dia banyak mengolok-olok Nabi SAW, mengganggu Nabi SAW, sampai Nabi mendoakan seperti itu. Nabi minta dikirimkan seekor anjing, sama Allah dikirimkan singa yang langsung menerkam kepalanya, mati di tempat. Ya, jadi macam-macam itu ya, Allah yang balas langsung ya. Allahu ta'ala a'lam bissawab.